Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang menonton video ini. Selamat datang di channel Self Reflection, channel pemberdayaan diri berdasarkan pandangan spiritual, sains, dan filosofi. Pertama, saya mohon maaf apabila terdengar suara seperti gemuruh, itu karena ada kipas angin di sebelah sana. Dan apabila teman-teman sedikit mendengar suara noise, ya karena di depan itu ramai, daerah sering orang berlalang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah judul, yaitu puasa fisik dan puasa pikiran. Tradisi puasa atau ritual ibadah puasa tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, tapi hampir semua kepercayaan, semua kebudayaan memiliki tradisi puasanya masing-masing. Kalau dalam agama Islam dikatakan bahwa puasa diawali dari Nabi Nuh, kemudian turun-temurun sampai Nabi Muhammad. Menurut penjelasan sejarah atau historis, puasa sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa di peradaban kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani. Mereka melakukan ibadah puasa sesuai dengan kepercayaan yang ada, entah itu untuk membersihkan diri dari energi-energi jahat, dari roh-roh yang kurang baik, ataupun menurut beberapa pandangan seperti filsuf, mereka melakukan puasa dengan tujuan membersihkan pikiran mereka supaya mereka bisa berpikir lebih jernih. Puasa sebagai upaya pengendalian hasrat biologis supaya manusia tidak seperti hewan, dalam artian melakukan tindakan hanya berdasarkan insting dan naluri paling mendasar untuk bertahan hidup dan mempertahankan diri. Namun puasa adalah upaya untuk melatih mental, melatih pikiran supaya lebih bisa menghadapi dunia dengan sadar. We are what we eat. Frasa ini pertama kali saya dengar dari Pak Gobind Vasdev dalam sebuah webinar dengan Kang Abu Marlo. Kemudian saya pahami atau saya pelajari maksud dari ungkapan tersebut. Artinya bahwa kita akan menjadi sesuai apa yang kita makan. Dalam hal ini, makan tidak hanya yang kita masukkan melalui mulut, tapi semua yang kita masukkan ke panca indera. Makan dalam hal ini diperluas sebagai memasukkan segala informasi di dalam diri kita. Ungkapan ini pertama kali dikemukakan oleh seorang pengacara sekaligus gastronom yang memiliki nama Jean Atelme Brilat Savarin. Itu orang yang hidup sekitar tahun 1600-an. Kembali ke ungkapan we eat where we eat adalah kita menjadi sesuatu yang kita makan. Ketika kita makan sesuatu yang berat, seperti dalam ini makan dikonotasikan ke luas ya, segala informasi yang kita masukkan ke dalam diri seperti ungkapan-ungkapan orang lain, bacaan-bacaan, termasuk apa yang selalu kita dengar, ya kita akan menjadi seperti itu. Informasi yang kita masukkan ke dalam diri akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar, menjadi sebuah informasi, menjadi sebuah nilai-nilai, menjadi sebuah kepercayaan yang kita anut. Akhirnya ya sesuai informasi yang kita masukkan, ketika kita memasukkan hal-hal buruk, kita memasukkan kebencian, kita memasukkan ketakutan, ya hidup kita akan seperti itu. Kita akan dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian. Ketika hidup kita dimasukkan atau memakan hal-hal yang positif, positive thinking, positive feeling, optimis, dan sejenisnya, ya hidup kita akan seperti itu. Semua tergantung apa yang kita makan. Termasuk di dunia modern saat ini, kita memakan informasi begitu banyak, begitu masif. Apapun di media sosial dengan mudah kita terima begitu saja. Terkadang kita tidak memiliki kesempatan untuk memfilternya, untuk memikirkan ulang, untuk mengkritisi semua informasi yang ada.
akhirnya otak kita menjadi penuh, kita menjadi kekenyangan informasi. Ibadah puasa secara biologis memang melatih diri kita supaya tidak terlalu kepenuhan zat-zat di dalam diri. Begitupun konsep yang sama bisa kita terapkan pada diri kita, yaitu kita mulai berpuasa pikiran. Kita mengolah semua pikiran, mengolah semua informasi agar tidak serta-merta masuk ke pikiran begitu saja. Kita membatasi informasi-informasi yang ada supaya diri kita tidak kekenyangan informasi. Yang akhirnya apabila kita terlalu banyak informasi, kita menjadi overthinking, kita menjadi insecure, dan segala penyakit mental yang lain. Ibadah puasa adalah upaya kita latihan supaya diri kita menjadi lebih sadar, supaya diri kita merasa cukup terhadap segala informasi, segala makanan, segala input yang ada di dalam diri kita. Jadi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, selain kita berupaya berpuasa secara fisik, secara biologis, saya menganjurkan atau saya mengajak teman-teman untuk berpuasa secara pikiran, ya, dengan meminimalisir distraksi yang ada, informasi-informasi yang terkadang kurang memberdayakan, dengan mengolah ulang informasi yang sudah kita miliki, yaitu dengan ibadah-ibadah yang sudah dianjurkan dalam agama, seperti berzikir, seperti sholat malam. Itu upaya supaya kita tidak terlalu melihat ke luar, supaya kita lebih sering melihat ke dalam diri. Akhirnya informasi bisa kita olah dengan sebaik mungkin, supaya kita lebih merasa cukup terhadap diri kita sendiri. Kita tidak kekenyangan informasi, dan tujuan utama puasa sebagai pengendalian diri secara fisik juga dapat kita terima manfaatnya, yaitu pengendalian diri secara psikologis atau kesehatan mental. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.